Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi fadlihi tatanazzalu khairat wal barakat. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa la tufsidu fil ardi ba'da islahiha wa da'uhu khawfan wa tama'an inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Sallallahu alaihi wa sallam Rasulullah Nabiyul Karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Kaum muslimin dan muslimat, jamaah tarawih insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada Tuhan tertentu kebahagiaan malam ini mungkin itu menjadi ada aspek pengenalan yang bahwa itu guna peduli lingkungan sebagai manifestasi takwa. Jamaah tarawih rahimahumullah, malam hari Senin sesetan tujuan utama ibadah puasa dan ibadah yang berkaitan dengannya yaitu la'alakum tattaqun. Sarekon mengiringi teman-teman semakin meningkat kualitas takwa kita. Apa ciri takwa? Salah satu di antaranya Wallahu yuhibbul muslimin. Allah mencintai orang-orang yang selalu berbuat baik. Karena itu satu indikator utama ketika kita ingin melihat puasa kita sukses, dari kuyur Allah terpilih tuli nambogi mampir cik nambogi tiga cik ada kepedulian terhadap hal-hal yang dianggap baik pada diri sendiri maupun kepada orang lain. Lingkungan adalah sesuatu yang disepakati hal yang baik. Mari sabana ketika seseorang atau sekelompok orang di negara kepedulian terhadap lingkungan, itu berarti mengancam kehidupan orang lain. Sini nanti pada minggu kehadir ada fenomena di Palau ini masalah lagi pada khususnya ketika kita ini tidak berbicara manusia secara umum, maka ini masalahnya tidak berbanding lurus ajaran yang kita pelajari, ajaran yang kita jalankan dengan fakta-fakta amalia yang kita lakukan. Apa maksudnya? Contoh lingkungan hidup ini adalah ajaran inti agama Islam. An-nazaratu minal iman.
sekali, Bapak mulai SD, SMP, SMA, bagi pelajaran agama Islam selalu ada itu. Kebersihan adalah bagian dari iman. Berbagai ayat membicarakan terkait dengan lingkungan. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Itu larangan Allah dalam Al-Quran. Aja maka kasawa mulai lino timun ribuan dari paracan. Di ayat lain, kulu washrabu bi rizqillah wala ta'thaw bil ardi mufsidin. Anremui inumui agar dipakai yang lekuk oleh Allah Ta'ala dari Nabi Melino nekia wala tufsidu bil ardi. Aja mulai tak kali tak maka sholat. Di ayat lain Pak Allah Ta'ala Zahara fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Panasa kesolane di daratan maupun di laut bima kasabat aydin nas. Rupa tahu itu masalah. Sini nol kepada minggu mungkin masih Allah Ta'ala. Data Kementerian Lingkungan Hidup menerangkan bahwa Irna Sukorbalani sampah itu meningkat 10 sampai 20%. Pada intinya bukan saja sampahnya, ternyata sampah ini akan nanti menimbulkan apa ya? Ada ancaman bagi orang lain. Karena terutama sampah itu adalah sampah sisa makanan, sampah plastik yang yang bisa membahayakan lingkungan. Apa kemudian yang bisa ditimbulkan? Kemudian sampah, apalagi kalau sisa makanan, ketika tidak diolah, maka yang akan muncul adalah bahaya bagi orang di lingkungan itu sendiri. Menjadi udara, oksigen sudah tidak bagus, yang nanti akan mempengaruhi orang-orang yang ada di sekitarnya, mencemari lingkungan. Noni kosaboe, air sudah tidak steril, padahal air itu kita butuhkan. Sinina kepada lingkungan Allah Ta'ala. Disini ini masalahnya seringkali dari kode itu masuk pajak, dia itu mau puasa, dia itu untuk sunnah. Kita merasa kurang, kita merasa berdosa, kita merasa bersalah. Tetapi ketika membuang sampah sembarangan, meratakan gunung, membakar hutan, membiarkan lingkungan tercemar, itu seolah-olah kita tidak merasa bersalah, kita tidak merasa berdosa, kita tidak merasa kekurangan. Padahal ini sama-sama kita tahu ketika itu akhirnya pada akhirnya nanti akan merusak, mengancam umat manusia yang ada di sekitar kita. Sunina terbalik kepada Allah Ta'ala. Ayat yang kayak dibacaan kiwananya makanya Allah Ta'ala wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Aja maka kesalahan lewat-lewatannya dimungkin kurang itu dici yewe ini ulama tafsir memahami bumi dan segala fasilitas yang ada di dalamnya itu memang sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diciptakan dengan kondisi yang stabil untuk kemaslahatan umat manusia. Sering saya sampaikan, makanya
Allah Ta'ala napancaji upatawe, napancaji wibuno, rigokana dia nasalai yang akan dunia ini, bumi ini diciptakan dengan stabilitas yang kondisi yang stabil. Napancaji dengan kebiasaan gravitasi. Gravitasi ini membantu kita agar bisa beraktivitas di muka bumi ini. Dia tidak boleh bingung di mana yang boleh agak keseimbangan dalam bumi. Dia juga. Maka jadi Allah Ta'ala bisa tolong untuk melindungi radiasi agar kita tidak terpapar pada matahari. Allah Ta'ala sudah menciptakan dengan segala struktur yang stabil itu. Dapat jadi Allah Ta'ala kebiasaan sirkulasi air. Bayangkan Bapak Ibu, ketika kebiasaan sirkulasi air, maka boleh jadi setiap saat kita itu wajibnya diri, wajibnya dicemil, wajibnya yang bisa, wajibnya yang sesat. Tetapi karena kemaha kasih sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, mempunyai biasanya sebuah sistem ekosistem namanya sirkulasi air. Betapa kotornya air mereka boleh ditaruh di tanah, insya Allah akan keluar menjadi bersih kembali. Terlebih kehadiran, apakah tuntutan Allah meminta kita untuk maka dia butuh yang sengit gravitasi, butuh yang sengit lebih samosok, butuh yang sengit sirkulasi air? Tidak. Dia telah pada tayangi makhluk. Tetapi apa yang diminta hanya pesawat seorang ditujunna bumi yang sudah dibangun dengan struktur yang stabil. Sini nak berbagi kepada Allah Ta'ala. Bayangkan data ilmuwan mengatakan si lampa daunna ayu kagumnya itu mengandung 5 mil oksigen murni setiap jam. Setiap saat manusia itu membutuhkan 550 liter oksigen. Setiap hari manusia membutuhkan air bersih untuk air minum 1,5 liter. Upan ini masalah direnting kalau tidak ada lagi oksigen yang bisa kita hirup yang baik, tidak ada lagi sumber air bersih yang baik, maka kalau dipakai ini pertama, maka setiap saat kita membeli oksigen sama hal itu, jadi ini memang kosong, jadi ini memang lebih untuk hal itu semua. Mari makan Allah lebih berkaharia. Lingkungan ini, lingkungan hidup itu menjadi ajaran kita. Kualitas takwa kita itu tidak hanya diukur oleh akasingan hubungannya rupanya di bawah Allah Ta'ala hablum minallah. Tidak pula diukur akasingan hubungannya pada Allah hablum minannas. Tetapi tambah satu lagi pada pelihara yang itu hablum minallah. Hubungan takwawi lingkungan yang ada di sekitar kita. Benar sahabatnya satu motivasi oleh Nabi dalam sebuah riwayat, maka dia minta ma'amin muslimin yang disukarsan atau yang zarab-zarab fayakulu minhu tayrun aw insan aw wahimatun illa kan bihi sadaqah. Ini tahu tangan dan tangan kemudian berusaha memelihara dengan baik, lalu buah atau hasil dari tanaman itu dimakan oleh burung, dimakan oleh manusia, dimakan oleh binatang. Kata Nabi, illa kana lahu bihi sadaqah,
kecuali hal itu menjadi fasilitas kerisisnya. Jadi teman minggu kali ini masalah yang teman-teman mestinya kita harus rajin menanam untuk menjaga paling tidak menjaga oksigen yang ada di sekitar kita. Kenapa? Karena rupanya tidak hanya bermanfaat bagi diri kita. Hanya ikan dari koyo, bunga nanam beula, buah nanam lewat madu, apalagi dari lokasi buah nanam pada tahu maka dengan kita kalau di sorok pasti akan menjadi fasilitas ke seseda Allah. Jadi ada kata-kata cakapan tanpa yang bantu untuk nikmati dakwah mulai dari bawah dan seterusnya. Tidak begitu prinsipnya dalam agama kita. Ketika kita ingin berniat memperbaiki lingkungan kita, itu berarti kita memikirkan masa depan manusia secara umum, memikirkan masa depan generasi kita. Makanya roh ilahi yang kita kesempatannya, mudah-mudahan Allah sejahtera dan terus bila kita berkuasa. Wassalamualaikum.